Baik, di sini saya Indah Permata dengan NIM A1A12120 yang dipresentasikan terkait tentang kependudukan dan angkatan kerja. Baik, di sini ada kualitas pendudukan dan kesehatan, yang dimana bagaimana kualitas penduduk Indonesia. Secara spontan kita pasti akan mengatakan bahwa kualitas penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Kualitas penduduk dicerminkan dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Selanjutnya ada tingkat pendapatan, yang dimana pendapatan penduduk Indonesia walaupun mengalami peningkatan, tetapi masih tergolong rendah dibandingkan dengan bangsa lain. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia disebabkan oleh yang pertama adalah A. Pendapatan nasional yang masih rendah. Hal ini disebabkan sumber daya alam yang dimiliki belum sepenuhnya diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian ada yang jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tiap tahunnya. Dan ada masih rendahnya penguasaan teknologi oleh penduduk sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kurang optimal. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menaikkan pendapatan per kapita, pemerintah melakukan usaha antara lain ada meningkatkan pengelolaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, kemudian meningkatkan kemampuan di bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian ada memperkecil pertambahan penduduk diantara dengan pengelolaan program KB, yaitu keluarga bencana, dan peningkatan pendidikan. Kemudian ada memperbanyak hasil produksi, baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, maupun fasilitas jasa atau pelayanan. Kemudian ada memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang. Kemudian yang kedua ada tingkat pendidikan. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui ada seperti program pemerintah, yaitu ada beasiswa, ada bantuan dana BOS, kemudian ada bantuan operasional sekolah, dan ada wajib belajar serta sebagainya. Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Yang pertama ada rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik sendiri itu banyak sekali. Ada misalnya itu ada gedung di perguruan tinggi yang besar, pendidikan dan penggunaan media belajar yang masih rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap. Kemudian ada juga rendahnya kualitas guru, yang dimana di sini kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Bukan itu saja, sebagian guru Indonesia bahkan menyatakan tidak layak mengajar, kelayakannya mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Kemudian ada rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru itu mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah. Sekarang pendapat rata-rata guru PNS itu per bulan sebesar 1,5 juta. Guru bantu ada 460.000 dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata ada 10.000 per jam. Kemudian yang ketiga ada yaitu tingkat kesehatan, di mana tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Kemudian tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi di angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan. Yang pertama ada banyaknya lingkungan yang kurang sehat, kemudian ada penyakit yang menular sering berjangkit, adanya gejala kekurangan gizi yang sering dialami penduduk, dan ada angkatan kematian bayi tahun 1980 sebesar 108 per 100 bayi, di antara tahun 1910 sebesar 71 per 1000 kelahiran bayi. Kemudian yang keempat ada kuantitas penduduk. Jumlah penduduk Indonesia besar mengakibatkan permasalahan kuantitas penduduk Indonesia. Besarnya sumber daya manusia Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah China, India, dan Amerika Serikat. Solusi dalam mengatasi kuantitas penduduk yaitu ada memperkenalkan tujuan-tujuan program keluarga berencana melalui jalur pendidikan, menggunakan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak.
Kemudian ada menetapkan undang-undang perkawinan yang dalam mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah. Dan ada mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat terhambat. Kemudian ada mobilitas, yaitu persebaran penduduk tidak merata. Banyak masyarakat Indonesia bermigrasi dari kota-kota besar, mengakibatkan terjadinya kepadatan di kota-kota besar. Namun, fasilitas dan perekonomian daerah perkotaan semakin meningkat. Sedangkan daerah yang ditinggalkan penduduknya tidak mengalami kemajuan sama sekali, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian di sini juga di mobilitas ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor fisiografis, yaitu meliputi keadaan fisik pulau tersebut, misalnya keadaan tanahnya, iklim, dan cuaca. Kemudian ada faktor biologis, yaitu adanya keanekaragaman makhluk hidup yang ada. Dan ada faktor kebudayaan dan teknologi yang meliputi kemajuan teknologi yang ada. Di sini ada juga angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah mereka yang punya pekerjaan, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang tidak bekerja, karena suatu sebab seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan, pegawai yang sedang cuti atau sakit, dan sebagainya. Di samping itu mereka yang tidak punya pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal sebelum 6 bulan. Kemudian ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut pendapat Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 1987 mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Di sini ada jenis angkatan kerja. Berdasarkan itu ada dua, yaitu yang berdasarkan pekerjaan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pekerja penuh, kemudian ada yang setengah manggur, dan ada yang pengangguran. Kemudian ada juga berdasarkan usia dan aktivitas kerjanya, yang dimana salah satu kelompok masyarakat yang berada di rentang usia antara 15 hingga 65 tahun atau sedang dalam masa produktif, akan tetapi tidak semua orang yang ada dalam usia ini masuk ke dalam pekerjaan aktif. Di sini terdapat 4 masalah angkatan kerja. Yang pertama, tingkat pengangguran tinggi, meningkatnya angkatan kerja, kemudian mutu tenaga kerja yang rendah, dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Baik, berdasarkan presentasi yang saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan Indonesia, salah satunya itu adalah rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik sendiri, yaitu misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang dulunya masih rusak, kepemilikan dan ada penggunaan media belajar yang rendah. Kemudian ada juga buku perpustakaannya yang tidak lengkap. Kemudian jumlah penduduk Indonesia yang besar mengakibatkan permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia. Besarnya sumber daya manusia Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Keadaan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk yang terhadap luas wilayah. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.